Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Bapak Dubes di Sudan, di Khartoum, kemudian mahasiswa yang ada di Sudan, termasuk PCINU Sudan dan seluruh jajarannya, para mustami'in, mustami'at di seluruh dunia yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi dalam ruang baru yang namanya telekonferensi atau media-media Zoom. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh generasi yang disebut dengan generasi milenial. Nah, generasi milenial ini generasi baru, generasi yang benar-benar mengalami percepatan peradaban yang sangat luar biasa cepat. Dari jalan kaki ke roda butuh ratusan tahun. Dari roda sampai ke mesin butuh ribuan tahun. Dari lukisan ke potret butuh ratusan tahun. Dari potret ke gambar hidup butuh ratusan tahun. Tapi anak-anak milenial melewati itu dengan sangat cepat. Nah, percepatan ini tidak menjadi persoalan bagi anak-anak milenial, karena mereka terlahir dalam situasi di mana melanjutkan sebuah peradaban yang sudah jadi dan sudah matang. Akan tetapi ada satu hal yang menjadi cukup penting untuk dibicarakan, yaitu ada sesuatu yang melewati ruang dan waktu yang demikian panjang, tapi harus dipahami dengan bahasa-bahasa baru yang dimiliki oleh anak-anak baru. Apa itu? Yaitu agama. Yang dalam hal ini misalnya agama Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah di sebuah jazirah, namanya Jazirah Arab. Jazirah Arab ini punya sistem sosiologi, punya sistem antropologi, punya ruang dan waktu, yang waktu itu di kisaran tahun 600. Sebuah peradaban yang di tahun itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup di tahun itu. Nah, sesuatu yang terlahir dalam sosiologi dan antropologi geografis, maka harus bisa dipahami seiring waktu oleh orang di seluruh dunia dengan ruang dan waktu yang berbeda, dengan kondisi sosiologi, antropologi, geografi yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian menjadi epistemologi yang disebut epistemologi dakwah. Atau epistemologi yang mengajak orang untuk memahamkan sesuatu yang terjadi dari ruang waktu yang berbeda dan tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Peristiwa yang ada di Arab, peristiwa yang terjadi di tahun-tahun 600 harus dipahami oleh orang Sudan, harus dipahami oleh orang Indonesia, harus dipahami oleh orang Eropa, harus dipahami oleh orang Cina. Karena apa?
tuntutan peradaban Islam adalah tuntutan yang harus dikeluarkan dari peradaban lokal di Makkah waktu itu untuk sampai kepada sebuah peradaban yang dikenal dengan peradaban rahmatan lil alamin. Nah, itu makanya kemudian perangkat-perangkat keislaman itu menjadi demikian banyak. Untuk apa? Menghubungkan antara sesuatu yang demikian kondisional di tanah Arab waktu itu, dan kemudian harus dipahami oleh satu kondisi yang ada di tempat-tempat yang berbeda. Makanya lahirlah disiplin ilmu yang mencoba terus membangkitkan dan memaparkan apa itu Islam sesuai dengan kondisi di mana Islam harus dijelaskan dan diajarkan pada manusia yang mengalami lintas generasi, lintas geografi, lintas sosiologi, dan lintas antropologi. Nah, itu kata kunci yang harus dipahami dulu. Karena kalau tidak, kita akan terjebak. Gitu. Terjebak apa? Memaksakan peristiwa-peristiwa dengan pemahaman-pemahaman yang tidak berubah dan tidak bergerak. Seperti dogma-dogma. Makanya di dalam Islam ada yang namanya akidah dan ada yang namanya fikih. Ada yang namanya tasawuf. Macam-macam perangkatnya. Dan itu perangkatnya beda-beda. Nah itu. Makanya di sini lahir, misalnya kayak di Indonesia, lahir pondok pesantren. Pondok pesantren ini sebenarnya adalah upaya yang berasal dari lokal wisdom, lokal jenius untuk memahamkan Islam yang perangkat-perangkat dasarnya adalah perangkat-perangkat menggunakan Arab. Nah, ini makanya ada yang kemudian bikin pondok pesantren, bikin madrasah. Itu yang mesti dipahami. Nah, pergeseran dan pergerakan ruang dan waktu ini menghasilkan segmen-segmen pengetahuan, lapisan-lapisan pengetahuan yang sangat berbeda-beda tergantung ruang dan waktu. Makanya kalau berbicara tentang urgensi dakwah milenial, ya bagaimana menyampaikan idiom Islam pada orang yang hidup di generasi seperti ini. Nah, itu butuh kecakapan-kecakapan dan bahasa-bahasa tertentu. Contoh aja sekarang, apakah kebayang sebuah sistem pembelajaran tiba-tiba menggunakan cara yang demikian baru? Di Sudan tiba-tiba kita bisa bicara dengan saya yang ada di Jogja. Seperti tidak ada jarak. Saya bisa melihat sampean di sana, sampean bisa melihat saya di sana. Yang dulu ini hanya bisa dilakukan oleh para wali. Yang harus berzikir, menghafal, melakukan ritual-ritual doa, tirakat-tirakat yang mungkin puluhan tahun baru bisa berkomunikasi yang melintasi ruang dan waktu yang berbeda lah. Sekarang yang penting punya kuota bisa dilakukan. Ini hanya bisa dialami oleh anak milenial. Kemunculan pertama aja diharamkan. Kemunculan foto diharamkan. Makanya ada orang yang masih berbicara bahwa gambar itu haram. Itu adalah orang yang lupa dengan ruang waktu. Dia mengatakan gambar dan foto itu haram, tapi dia tidak bisa menghindari pembuatan foto di KTP. Tidak bisa menghindari pembuatan foto di paspor. Tidak bisa menghindari pembuatan foto saat pilkada, saat pemilihan legislatif, nggak bisa menghindari. Itulah contoh. Alat tukar waktu Islam pertama kali ada, itu adalah semi barter. Dan alat tukarnya, uangnya adalah emas dan perak. Makanya ketika kemudian
muncul sistem perbankan di zaman milenial, ada yang kemudian terjebak pada epistemologi. Bahkan sampai tetap mengatakan bank itu haram, bank itu riba. Orang dipersilahkan untuk mengatakan itu, dan itu sah-sah saja. Akan tetapi orang yang mengatakan bank itu haram, dia juga tidak bisa lepas dari produk bank. Kemana-mana pakai uang. Uang itu produk bank. Tidak ada uang keluaran perusahaan di luar bank. Maka siapapun yang pakai uang, berarti dia menggunakan produk bank. Itu. Ngirim anaknya kemana-mana pakai transfer antar rekening. Rekening produk bank. Pergi haji, bayar uang ke bank. Jadi dia bisa mengatakan bank itu haram. Akan tetapi dia nggak bisa lepas dari bank. Loh, makanya milenial ini adalah satu sistem sebenarnya. Sistem baru yang orang nggak bisa terjebak di situ. Orang bisa mengatakan, hati-hati dengan Yahudi. Ya waktu itu bisa. Karena orang di sekitaran Arab pergi haji naik onta. Tapi anti Yahudi di Indonesia dengan seluruh produknya nggak bisa. Karena orang Indonesia kalau pergi haji harus pakai pesawat. Pesawat itu Boeing ataupun Airbus, sahamnya sebagian besar adalah saham-saham perusahaan orang-orang Yahudi. Loh, inilah yang namanya bagaimana Islam ini harus terus dibawa dan dipegang oleh orang-orang yang mengerti bagaimana menghubungkan antara ruang dan waktu yang berbeda menjadi sebuah disiplin baru agar Islam tidak berhenti tapi tetap menjadi bagian dari seluruh perubahan zaman dan tetap menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu makanya inovasi itu diperbolehkan di dalam dakwah. Makanya fikih dakwah sama fikih bahsul masail itu kadang agak berbeda. Fikih dakwah sama fikih bahsul masail bisa berbeda. Kan gitu. Fikih bahsul masail membicarakan bab makan anjing aja sudah panjangnya luar biasa. Tapi kalau fikih dakwah sederhana. Yai, saya kemarin nyekolahkan anak, bayar SPP-nya, jual anjing, boleh apa tidak? Kita bisa menjawab, ya nggak apa-apa, wong sudah terlanjur. Nah, nanti kemudian tugas kita ini mengajari anaknya, lah anaknya yang mengajari orang tuanya. Loh, itu bisa berbeda. Kan itu, orang mabuk, ya haram. Tapi kalau di dalam fikih dakwah, kalau udah terlanjur mabuk, bagaimana? Apakah kemudian akan ini pelan-pelan lah, itulah makanya. Nah, perlintasan ruang dan waktu yang panjang yang kebetulan sampai kepada sistem milenial ini, makanya kemudian ada dakwah-dakwah, ada cara memahamkan Islam kepada satu generasi baru, namanya generasi milenial yang dikenal dengan sistem dakwah milenial. Nah, itu cara penyampaian bahasanya pasti berbeda. Itu. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah itu bagaimana membawa Islam kepada satu ruang dan waktu yang berbeda, yang melintasi batas geologi, batas geografi, yang melewati batas epistemologi, yang melewati batas sosiologi. Nah, itu baru kemudian kalau di situ bisa. Kalau tidak bisa, ya terjebak pada dogmatisme. Gitu. Nah, sekarang orang mulai lagi. Lupa dengan bahwa Islam ini melintasi ruang dan waktu. Makanya banyak sekali yang kemudian sekarang mundur. Kan gitu, mundur lagi. Mundur, banyak sekali yang mundur. Ini era demokrasi, tiba-tiba mundur lagi ke khilafah. Ini era perbankan, mundur lagi kepada
bank riba. Ini eranya nuklir, tiba-tiba kembali berkuda dan memanah. Ini adalah eranya vaksin, mundur kembali minum kencing unta. Tapi mereka terlegitimasi dengan sebuah slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kelompok-kelompok sosial yang terjebak kepada kembali pada Quran dan Sunnah, ini lebih banyak menjadi masalah baru di dalam dunia Islam. Menjadi masalah baru yang akhirnya berbenturan sendiri sesama kaum muslimin. Itu. Jadi kita ini banyak akhirnya bermasalah. ISIS kenapa bermasalah? Karena mencoba kembali kepada sebuah sistem yang sudah pernah dilewati. Yang mereka sebut sebagai sebuah sistem khilafah yang dibaiat, itu sudah pernah dilewati. Kalaupun nanti itu akan menjadi ada karena bagian dari tanda kiamat, sesungguhnya tidak perlu diperjuangkan, nanti juga tahu-tahu ada sendiri. Begitu mendekati kiamat, khilafah itu pasti ada. Tapi tidak ada perjuangannya, ya udah biarin aja, nanti tidak terjadi dengan sendirinya seiring munculnya Imam Mahdi. Nah, ketika kita menolak khilafah ala minhajun nubuwah model Hizbut Tahrir yang disebut khilafah minhajun nubuwah, dianggap kita anti-Islam dan lain-lain nih. Ya itu, makanya mereka kadang bercerita kembali tentang kiamat sudah dekat agar nyambung. Nah, cara-cara seperti ini sampean sebagai para mahasiswa harus bisa memahami. Idiom-idiom lama dibangkitkan kembali. Itu idiom taubat, bangkitkan dengan idiom hijrah. Itu idiom-idiom jilbab dikembalikan pada idiom-idiom hijab. Makanya akhirnya banyaknya bermasalah. Nah, ini seorang yang lihai dalam memahami ini akan bisa menjelaskan Islam dengan ruang waktu yang berbeda dengan tidak kehilangan yang namanya akidah. Itu. Nah, inilah yang penting misalnya. Tuh. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, gitu, bisa sambung dalam ruang yang namanya diskusi atau kita sharing ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kiai Muafiq yang telah memaparkan materinya yang sangat jelas tentang urgensi dakwah berkompeten untuk generasi milenial. Tadi Kiai Muafiq telah menjelaskan arti dakwah milenial itu apa, terus dakwah yang rahmatan lil alamin itu seperti apa, dan yang paling pokok yaitu beliau menjelaskan tentang urgensi dakwah berkompeten bagi generasi milenial. Ya, selanjutnya kami buka pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh beliau. Barangkali dari teman-teman ada yang mau mempertanyakan atau mau menanyakan apa yang masih belum ditangkap oleh teman-teman. Silakan, kami beri waktu. Niki, ini udah ada pertanyaan masuk, Ki. Ya. Jadi yang pertama dari Santri Sudan sendiri. Untuk Kiai Muafiq, bagaimana cara menyikapi fenomena banyaknya dai di Indonesia yang saat ini dengan mudah dijumpai di katakanlah media sosial atau di internet, sedangkan jika dilihat dari segi keilmuan masih belum mumpuni. Ini dari Santri Sudan katanya. Ya. Jadi nggak bisa tanggapannya. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Iya kan? Munculnya penyanyi-penyanyi dadakan dengan suara pas-pasan. Itu juga banyak sekali. Munculnya musisi-musisi dadakan. Munculnya ahli kuliner dadakan. Itu sama itu muncul-muncul
Muncul banyak yang kayak begitu. Akan banyak. Semua di semua lini. Sampai lihat aja di medsos itu. Tiba-tiba ada dukun dadaan. Tiba-tiba ada nabi dadaan. Jadi memang ini ruang milenial, nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Itu orang bisa make suka-suka dia aja. Tahu-tahu ada tutorial. Tahu-tahu ada YouTuber. Ini kan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Siapa yang bisa menghindari itu? Siapa yang bisa membendung itu? Di negara manapun, di dalam tradisi Islam, di dalam tradisi Hindu, di dalam tradisi Buddha, di dalam tradisi Nasrani, hari ini muncul semua kayak jamur. Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian mudah. Makanya tidak usah risau. Semua punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Ada pasarnya sendiri-sendiri. Itu. Jadi nggak usah khawatir. Biarin aja. Seiring waktu nanti juga akan ketemu dengan eksistensinya masing-masing. Nggak bisa. Munculnya dukun baru apa. Nah, orang akan tahu. Nah, di Indonesia ini lagi tren itu. Nanti lama-lama juga jenuh juga akan sampai di titik jenuh. Itu milenial salah satu imbas dari sistem milenial itu yaitu orang bisa ngaji ini. Nah, sekarang misalnya saya ini ngaji sama sampean. Saya di Jogja, sampean di Sudan. Ini kan kita juga nggak ketemu. Sampean kan nggak pernah tahu. Saya pakai peci, terus pakai baju seperti ini, jangan-jangan saya nggak pakai sarung, kan nggak tahu sampean. Nah, tapi itu dunia milenial. Jangankan isi kepala ditutupi. Sekarang ini banyak sekali tiba-tiba orang hebat semua. Bisa share it. Orang bodoh tiba-tiba bisa share it tafsir. Orang nggak pernah ngaji tiba-tiba share it tafsir. Nggak ada yang tahu bisa kopas. Kan bisa copy paste. Tiba-tiba ada orang yang urusan RT aja nggak ngerti. Tiba-tiba bisa berbicara ngeritik seorang presiden. Ya inilah fenomena milenial. Jadi udah biasa aja sampean yang orang terpelajar pasti nyari kiai yang bisa memahamkan secara terpelajar. Tapi yang pengen guyon ya cari kiai yang humor, lucu-lucu. Nah, ada yang pengen kiai yang keren ya cari yang kiai yang keren, yang berdasi, yang apalah kan gitu. Jadi nggak ini. Sama misalnya tadi Pak Dubes. Pak Dubes ini adalah orang-orang struktural. Orang-orang yang terbiasa dengan sistem resmi. Makanya ketika misalnya mau ngundang ya, yang diundang kayak Pak Ari Ginanjar yang pakai dasi, pakai jas gitu. Nah kalau kayak saya yang pakai sarung rambutnya panjang, ya nggak diundang lah sama kedubes. Itu yang terbiasa resmi. Itu dunia. Hanya Pak Presiden aja yang iseng ngundang saya. Mungkin biar. Kalau Pak Ustadz kita undang nanti. Kita masukkan dalam prioritas. Daftar prioritas. Ya terima kasih, aduh Mas. Nah, itu jadi itu tidak bisa dibendung. Itu dunia baru. Tidak ada yang bisa membendung. Orang jual tahu sekarang bisa lewat internet. Orang jual apa saja. Bahkan jual diri bisa lewat medsos. Nggak bisa dibendung. Ini fenomena baru. Jangan sekali-sekali ada anak kita nggak bisa dibendung main game. Tiba-tiba dia belanja ke Amerika, cuman belanja peniti, nggak bisa dibendung. Itu adalah sesuatu yang memang kita lewati hari ini. Waktu setelah Rasulullah, itu semua orang pintar semua. Semua orang ketemu Rasulullah. Makanya semua orang bingung, mana yang hadis asli, mana yang hadis palsu. Orang bingung semua, karena waktu itu eranya masih era ketemu Rasul semua. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, muncul ilmu rijalul hadis, akhirnya terbedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ini sama kayak begini. Jadi ini adalah era-era yang memang pasti akan terjadi. Itu, ya.
Oke, terima kasih. Jadi bukan hanya dai saja yang harus berkompeten, yang menerima dakwahnya pun harus berkompeten untuk memilih dai yang berkompeten ya. Oke. Iya. Lanjut, ada pertanyaan lagi ya dari Ketua PCNU Kuwait. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dilihat dari kacamata sejarah, kerusakan di Indonesia pada saat ini tentu masih belum separah fitnah-fitnah pada zaman Abbasiyah dan Umayyah. Nah, maka kira-kira perlu berapa tahun lagi permasalahan yang berkaitan dengan khilafah ini akan selesai di Indonesia dan dunia? Ya, kalau Indonesia semakin baik, Indonesia semakin baik sebenarnya. Dan nggak lama lah. Karena yang berbicara politik, yang berbicara khilafah, yang berbicara apa ini kan kelompok politik. Kelompok politik itu kalau berbicara nggak lama, nanti kalau kepentingannya sudah terpenuhi ya udah nggak ngomong lagi. Kan gitu. Oh itu kan kelompok politik, beda kalau yang berbicara itu ideolog gitu. Dia lama dan konsisten. Kalau yang berbicara itu politisi, begitu sistem politiknya berganti, dia juga berhenti ngomongnya. Hizbut Tahrir kan, Hizbut Tahrir ini kan politik kan, kelompok politik namanya Hizbun. Nanti kalau politiknya sudah terakomodir di beberapa tempat ya udah nggak ngomong lagi, kan gitu. Jadi nggak lah ya, makanya kemudian semuanya jelek. Dulu Prabowo paling bagus, begitu Pak Prabowo ikut Pak Jokowi ya jadi jelek juga akhirnya. Ya biasalah begitu. Itu kan letupannya kan letupan politik. Jadi yang berbicara beda, kalau yang berbicara ideolog beneran ya akan konsisten dan terus disampaikan. Tapi ini kelompok politik ya begitu sistem politiknya bergeser ya ikut berubah. Kapan selesainya ya lama-lama juga selesai. Di Indonesia begitu aja. Apalagi kalau sudah nanti pergeseran peradaban dunia dari peradaban timur barat ke barat ke timur atau apa ini nanti berubah. Jadi saya sih nggak terlalu risau dengan kelompok-kelompok ini, semakin kecil kok. Semakin sekarang aja sudah berubah hijau. Benderanya di sini sudah berubah hijau. Udah meneriakkan Pancasila harga mati sudah. Oh, namanya kelompok politik ya tergantung anginnya aja. Saya sih nggak terlalu risau. Seperti dulu kelompok politik teriak anti tumpeng, ternyata sekarang nasi kotak mau. Iya kan? Yang berbicara kelompok politik, itu apa itu? Suwo nggak mau, tapi ternyata rukyah mau. Kan sama. Alat musik nggak mau, tapi pakai mulut mau tuh, dum. Nah ya, ini nggak lama kayak begini. Ya tapi memang harus ada biar agak rame aja. Ya gitu aja kalau saya sih. Menyikapinya nggak serius-serius amat. Kenapa? Karena khilafah ini dimunculkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina itu sudah nggak laku. Ikhwanul Muslimin dimunculkan di Mesir juga sudah nggak laku. Di sebuah negara yang mayoritas Islam, itu aja sudah susah mereka mempertahankan, sudah susah. Di negara di Palestina susah, di Mesir susah lah, apalagi kalau di Indonesia yang kesepakatannya beda. Di Arab itu satu bangsa kesepakatannya puluhan negara. Nah di Indonesia itu puluhan bangsa kesepakatannya satu negara, dan itu nggak mudah. Iya kan, nenek moyang kita sudah membicarakan awal setelah kemerdekaan. Apakah Indonesia akan ikut model Eropa? Ada yang nulis prosa panjang namanya Salah Asuhan. Apakah Indonesia akan mengikuti model Arab? Ada yang nulis di bawah lindungan Ka'bah.
Apakah Indonesia akan memilih model Belanda? Ada yang nulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah Indonesia akan murni mengikuti cara Indonesia? Nggak bisa juga. Ada yang nulis Siti Nurbaya lah. Ini kan sebuah sudah pilihan-pilihan sikap berbangsa bernegara. Nah, tiba-tiba sekarang ada ya biasalah tren baru. Ada yang bawa tren rambut, ada yang bawa tren makanan, ada yang bawa tren pemikiran, ada yang bawa tren khilafah lah. Itu biasa, nanti lama-lama juga selesai juga. Bangsa ini pernah dibawa ke kanan oleh DITI dan Masyumi, gagal. Pernah dibawa ke kiri oleh PKI juga gagal. Memang bangsa ini di tengah-tengah dari dulu. Nah, yang di tengah-tengah dari dulu NU. Maka ke depan bangsa ini ya hanya dengan NU. Di dalam kelompok-kelompok besar. DITI, PRI, Permesta yang ke kanan nggak bisa. PKI ke kiri nggak bisa. Nah, bangsa ini akan berada di tengah-tengah. Gitu loh ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Ki. Ya. Pertanyaan dari Nailil Huda. Gus Muafiq, saya ada ganjalan hati sebagai alumni Sudan. Bagaimana mendudukan posisi antara humul membenamkan diri ilmu ataukah unjuk diri di media sosial? Tarik menarik antara tasawuf dan kebutuhan dakwah milenial. Itu bagaimana katanya? Minta solusi. Ya itulah setelah Rasulullah. Kalau Rasulullah ini komplit itu. Jadi nggak ada perbincangan tasawuf, nggak ada perbincangan fikih, nggak ada perbincangan kalam. Rasulullah itu menyatu seluruh anasir hidup itu ada pada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah, kemudian umat ini kan sahabat ya punya disiplinnya masing-masing. Tabiin punya disiplinnya masing-masing sampai akhirnya tidak ada lagi orang yang kuat mengemban multidisiplin. Akhirnya kemudian dipecah-pecah berada disiplin tasawuf, disiplin fikih, disiplin kalam. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh. Generasi saya itu memikirkan satu madhab kok. Madhab Syafi'i itu seumur-umur dilakukan, itu nggak selesai. Itu baru satu. Jangankan kelas Imam Syafi'i, kelas Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, kelas Imam Nawawi. Kita ini satu orang itu nggak cukup memikirkan satu orang, bayna sama sumber minyak. Nggak cukup. Gitu loh. Makanya ilmu ini semakin ke belakang. Ini orang semakin nggak kuat dengan disiplin-disiplin besar. Makanya kemudian ada disiplin-disiplin tasawuf, disiplin kalam. Nah, Afrika sendiri ini kecenderungannya adalah kecenderungan ke tasawuf dulu. Gitu. Nah, Indonesia ini lengkap, alhamdulillah hari ini. Arab sekarang kecenderungannya tinggal fikih, kalam hilang, tasawuf hilang. Saudi misalnya, Eropa ini fikihnya hilang, tasawufnya jadi spiritualitas, kemudian kalamnya masih lengkap. Afrika di beberapa negara sudah tidak lagi perbincangan fikih, ya dikit-dikit tasawuf lah. Nah, kalau di Indonesia masih utuh perbincangan kalam, perbincangan fikih, perbincangan tasawuf, karena ada NU. Maka cepat atau lambat nanti beberapa disiplin ilmu dunia itu nyarinya ke Indonesia karena masih utuh. Nah, di Sudan ini kecenderungan tasawuf memang sangat tinggi di sana. Makanya orang masih terbiasa berdiam diri untuk tidak berdakwah dengan legitimasi khumul. Tapi kalau berbicara dakwah, ya nggak bisa khumul. Kalau berbicara dakwah harus bunyi, harus ngomong. Wong ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lah kalau kedep-kedep kan orang juga nggak paham. Ini harus ngomong bil hikmah, bil mau'idatil hasanah, bil jadil. Ini adalah perangkat-perangkat dakwah. Nah, kalau tidak mau itu ya, kalau mau khumul ya itu nanti akan berdakwah dengan cara hikmah. Caranya gimana?
Ada orang patah tulang, tiup gitu, nyambung. Nah itu nggak perlu ngomong, nanti dakwahnya model hikmah seperti itu. Cuman masalahnya masih kuat puasa enggak, masih kuat melek enggak, kan nggak mudah, gitu loh. Jadi makanya kalau mau dakwah ya jangan kumul, kalau kumul nggak bisa, sampean diem aja, gitu. Jangankan ngajak orang lain, ngajak istri aja kalau cuma kedep-kedep kadang nggak paham, gitu loh. Jadi oh iya kan. Apalagi ngajak orang yang berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda karakter, terus diem aja, ya nggak bisa, gitu loh. Nah inilah makanya kalau harus ada yang kumul, harus ada. Kalau mau ada yang tak suruh kumul, ada di sini, nggak perlu ngomong tiap hari, cuma dikir puasa. Nanti dakwahnya tidak perlu ngomong dia. Ada yang meriang, gitu sembuh. Ada yang nggak punya uang, gitu besoknya punya uang. Lah itu nggak perlu ngomong kalau yang begitu, nanti cuman gitu aja. Ah? Ada lanjut ke pertanyaan dari Ketua PCN Kuwait. Ini mungkin agak menarik untuk ditanyakan, gitu. Kita sering mendapatkan cerita-cerita bagaimana orang-orang yang mencari ilmu itu dapat bertemu dengan arwah para ulama-ulama terdahulu. Apakah ilmu yang seperti itu sudah saatnya diajarkan dengan luas kepada anak-anak muda milenial? Dan sebenarnya apakah ada ilmu yang seperti itu? Gitu. Barangkali generasi milenial harus tahu. Gitu. Lah ya, itu itu bisa oleh anak milenial, memang harus dijelaskan dengan rasional. Itu oleh anak milenial harus jelasin yang begitu, harus masuk akal. Saya di pondok misalnya dijelaskan kenapa ada kumpulan nazom nahwu yang dikenal dengan nama Al-Jurumiyah. Itu kan misalnya orang-orang dulu diceritakan bahwa itu penulisnya mengatakan kalau ada manfaatnya akan saya tenggelamkan, nanti kalau ada manfaatnya pasti kembali lagi. Ternyata dihanyutkan berkali-kali tetap kembali. Ini cukup misalnya. Terus tentang bagaimana orang yang agak sedikit sombong sama gurunya, terus hafalannya hilang. Misalnya di dalam Nazom Alfiyah itu kan ada. Kenapa ada nazom tambahan 2? Itu ada watak nadhirudhom bighairi sukhtin fa'iqatan alfiyata ibnu mu'ti. Kemudian ada wa bisabqin khaizun tafdila mutaujibun sana yal jamila. Itu kan berawal dari watak nadhirudhom bighairi sukhtin fa'iqatan alfiyata ibnu mu'ti, terus hafalannya hilang. Nah, orang milenial sekarang apakah ketika dijelaskan seperti itu masih bisa? Nah, itu dalam dakwah itu begitu. Saya mencoba menjelaskan sesuatu dengan cara milenial, aja saya dibully oleh orang. Gimana? Coba. Saya sudah punya pengalaman. Gitu loh. Anak milenial nggak bisa terima. Nggak bisa terima dengan penjelasan-penjelasan begitu. Tapi coba kita mulai berbicara. Anak milenial itu membayangkan Nabi bisa jadi kayak Avatar, bisa jadi kayak X-Men gitu. Memahamkan mukjizat itu anak milenial kan seperti X-Men, seperti Avatar. Kalau nggak hati-hati menjelaskannya, dikira Nabi itu sekelas Avatar, sekelas X-Men, sekelas Avenger. Itu anak milenial. Kan gitu, menjelaskan Nabi dulu Isra Mi'raj, gambarnya karena Nabi lupa dengan jumlah-jumlah ini, maka kemudian oleh malaikat Jibril, di dalam kitab kan dijelaskan gambar hidup dibawa ke hadapan Rasulullah. Anak milenial mikir, siaran langsung dong. Kalau gitu gimana coba? Kok kayak siaran langsung gitu? Loh, ini kan makanya contoh sekarang misalnya orang berbuat baik, berbuat buruk dicatat, yang nyatat malaikat. Kenapa? Karena manusia lahir terdaftar dalam sebuah catatan besar terhubung dengan namanya Lauhil Mahfud.
Lah anak milenial memahaminya kok kayak ya, kok kayak Telkomsel atau kayak provider gitu. Nanti kalau SMS ada catatannya, kalau telepon ada catatannya. Ini bisa dijelaskan. Makanya orang bisa kirim doa karena ada kartunya. Manusia punya kartu namanya nyawa, handphone punya kartu namanya chip. Nah itu makanya nyawa juga bisa dikirimi doa, seperti chip bisa dikirimi pulsa, kan gitu. Nah, kan cara-cara milenial kayak gitu kita jelasin. Saya menjelaskan sesuatu. Yang kemarin ada anak-anak milenial intelektual itu, dia menanyakan ke saya, Kiai, apa yang menurut Kiai, apakah Kiai bisa membuktikan Islam yang paling rasional itu apa? Apa mau saya jelaskan Tuhan? Enggak, saya nggak jelasin Tuhan. Saya jelaskan Islam itu yang paling rasional itu ada. Apa, Kiai? Ada. Apakah tak zaman Rasulullah itu sudah ditemukan teleskop? Saya bilang begitu. Apakah zaman Rasulullah sudah ada yang namanya ilmu bumi bulat atau belum ada? Tapi Islam sudah mengajarkan sholat gerhana. Sholat gerhana itu adalah sholat yang paling rasional. Lu kok bisa, Kiai? Islam yang sholat yang paling rasional itu ya sholat gerhana. Rukuknya 2 kali. Nah, kenapa harus rukuk 2 kali? Karena kalau kita rukuk sekali, itu adalah 90 derajat. Nah, sedangkan ketika gerhana, itu posisi bumi, bulan, dan matahari itu lurus. Makanya harus rukuk 2 kali agar terjadi sudut 180 derajat. Nah, dia baru terima, ya ini bener ini katanya. Akhirnya mereka jadi rajin sholat. Loh, iya kan? Ketika saya ditanya, itu kitabnya di mana? Yang ngarang, saya bilang kan. Loh, saya cari di mana? Tapi itu bagi anak milenial paling rasional. Kan gitu. Contoh misalnya, lagi ditanya, yang lain apa, Kiai? Ya air Zam-Zam. Saya katakan air Zam-Zam adalah air murni dunia. Karena rumus air itu H2O. Sudutnya 124 kalau tidak salah. Nah, posisi Sofa, Marwa, dan Ka'bah itu adalah posisi yang membentuk sudut 124. Nah, bagi mereka, loh, ini masuk akal katanya. Nah, ya itulah makanya Islam itu masuk akal. Kalau dijelaskan yang lain, ya bisa aja lah. Makanya era-era memahami itu bukan era milenial, itu era zaman para wali, era-era kewalian itu. Jadi langsung ditemui gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, belajar Ihya langsung diajar sama Imam Ghazali dalam waktu 3 hari, tidur 2 malam seperti tidur 40 tahun. Itu kan era-era itu. Era-era Syekh Abdul Qadir, memang era-era kitab yang kita baca, itu adalah kitab-kitab yang disusun oleh para aulia. Tapi kan era-era sekarang, mempelajari ilmu itu kan nggak ketemu guru, nggak masalah. Itu era-era milenial ini, belajar nggak ketemu guru, ketemu siapa? Ketemu YouTube. Dan gitu. Makanya kalau dalam ilmu disiplin ilmu keulamaan memang akan ada masalah karena mas'ulnya ilmu tidak terpenuhi ketika tidak ketemu guru. Jadi konsep innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaksyallahnya itu nggak kena karena nggak terbentuk sebuah disiplin untuk membentuk mas'ulnya ilmu. Sifat sabar nggak terbentuk, sifat ikhlas nggak terbentuk karena langsung belajar ilmu. Makanya ada yang mengatakan kalau itu terus dilakukan tanpa mas'ul, maka ulamanya menjadi ulama yang nakiro, bukan ulama yang makrifat. Lah sementara ulama itu dia harus berada di depan, mimpin umat. Nah, sebagai mubtada itu harus makrifat, nggak boleh nakiro. Kalau mubtada itu nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhor, percaya huwa, lu kan gitu. Itu kan ada itu. Dalam bahasa-bahasa dakwah itu kan ada. Nah inilah makanya bagi anak milenial itu butuh pemahaman mukjizat, pemahaman proses-proses besar tentang
yang terjadi di zaman Rasul, bantuan malaikat, kan gitu, bantuan malaikat, bantuan apa, itu ketika perang kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bagi anak-anak yang suka Naruto, loh kok kayak QB kan gitu nanti dia pahamnya. Iya kan? Ada QB, ini QB. Kalau orang Jawa lu ada prewangan ini gitu. Bahasa Arabnya ada khadamnya, nah kan? Era-era itu. Makanya berbicara di situ orang harus dipahamkan Syamsul Ma'arif, Mamba Usulul Hikmah, Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah, Usulul Hikam, Ihya'ul Ulumuddin. Coba kalau berbicara tentang kitab Ihya, Imam Ghazali itu menentukan sahih tidaknya hadis itu ditulis dan dicium. Kalau baunya harum, hadis itu sahih. Kalau baunya nggak harum, berarti hadis itu maudhu. No, itu makanya orang-orang yang terbiasa dengan ilmu rijalul hadis yang nggak terima. Imam Ghazali adalah ulama yang sesat, maka ada yang mengatakan itu. Karena hadisnya tidak tersertifikasi dalam standar rijalul hadis. Imam Syafi'i dia juga sama hadis-hadisnya. Nah, terstandarisasi semenjak ada ilmu rijalul hadis yang dipakai di zaman Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sama ya kayak begini. Ya, makanya ada yang mengatakan terus orang nggak tahu itu. Rasulullah tidak mengajarkan mencium mushaf. Ya orang zaman Rasulullah belum ada mushaf, orang masih ditulis di tulang belulang. Ada yang mengatakan kita nggak mau pakai Sahih Bukhari, tidak mau pakai Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini gimana orang hidupnya lebih tua Imam Syafi'i daripada Bukhari Muslim? Itu kan di Indonesia lagi ngetren yang begitu-begitu. Jadi itu terkait itu yang bisa memahamkan adalah orang-orang dengan disiplin tasawuf. Kenapa santri itu masih paham? Karena ulama-ulama kita mengajarkan disiplin tasawuf, disiplin fikih dan disiplin kalam. Nah kalau itu hilang nanti yang cerita-cerita harus diajarkan. Tapi karena kalau enggak, Islam itu lucu nanti kalau nggak diajarkan begitu. Kan gitu buruk, itu kayak apa gitu nanti. Naik buruk, naik apa. Anak milenial mesti diajarkan. Tapi ketika saya mencoba menjelaskan itu dengan cara sederhana, wah dibully saya. Bahkan kadang dibully oleh teman sendiri. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Ini ada terakhir pertanyaan yang ingin diajukan langsung kepada Muafiq dari PCINU India. Ingin bertanya langsung ke untuk PCINU India, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Muafiq. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini senang sekali bisa menatap beliau meskipun via virtual, insya Allah tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada beliau. Pertanyaan kami begini Gus, bagaimana di Indonesia ini punya komitmen kebangsaan seperti itu Gus, yang mampu diwujudkan oleh pemuda-pemuda milenial, khususnya pemuda-pemuda NU Gus. Seperti kalau di Malaysia mungkin ada film kartun itu Gus, seperti Upin dan Ipin seperti itu Gus. Mungkin kalau di Indonesia ini bentuknya seperti apa Gus yang perlu direalisasikan? Mungkin nanti bisa menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman santri milenial ini Gus. Bagaimana kira-kira membuat suatu konsep untuk membangun solidaritas bangsa yang saat ini masih kita sering melihat menjamurnya perbedaan kelompok-kelompok intoleran seperti itu Gus. Mungkin dari panjenengan ada ide atau gagasan buat kami para pemuda santri milenial untuk mewujudkan itu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depannya Gus. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita ini kan punya apa tugas besar.
Yaitu tugas al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, yang milenial pun masih punya tugas al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh. Yang sangat kontekstual dan sangat ideologis itu seperti dilakukan oleh para santri. Apa? Mengajarkan ziarah kubur, mengajarkan khol. Ini sesungguhnya adalah bagian dari kerangka besar untuk merawat tanah air. Orang kalau mengingat orang mati, mendoakan, maka kemudian akan melaksanakan yang namanya ziarah kubur. Dan itu terlegitimasi oleh Rasulullah, fazuruha, berziarahlah kalian. Nah, ketika orang berziarah kubur, dia diingatkan, ini kubur siapa? Kubur orang tua. Kubur orang tua harus dijaga. Ini kubur siapa? Kubur guru. Guru bagian dari sanad ilmu. Nah, akhirnya ketika kita punya guru diziarahi, kita ingat gurunya guru kita ziarah, dan biasanya dari tempat yang berbeda. Kalau saya misalnya punya guru Kiai Ahmad Maimun, itu ada Kiai Fakih. Oh, ini semua ternyata dulu dari Kiai Hashim. Akhirnya saya ziarah ke Jombang. Akhirnya tumbuh perasaan cinta terhadap Jombang karena ada makamnya Kiai Hashim, ada makamnya Gus Dur. Dari guru-guru ini kemudian, oh ini dulu gurunya di Madura. Gurunya adalah tanpa Kiai Khalil, itu tidak ada ilmunya Kiai Hashim. Maka kemudian kita ziarah ke Bangkalan. Akhirnya kita yang orang Jawa rindu pergi ke Madura, mencintai tanah Bangkalan. Nah, dari Bangkalan kemudian, oh ini ada gurunya lagi di Jawa. Misalnya ada gurunya lagi sampai ke Sunan Kalijaga. Dari sana kita ziarah Demak, akhirnya kita cinta terhadap tanah Demak. Dari Demak, oh ini dari Sunan Bonang, oh kita ziarah ke Bonang. Dari Bonang, oh Sunan Ampel, ziarah Surabaya. Sampai nanti sampai kepada Imam Ghazali, sampai kepada Syekh Abdul Qadir, kita ziarah ke Baghdad. Dari Baghdad kemudian kita sampai ziarah ke Makbarah Rasulullah. Akhirnya terbangun rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana guru-guru kita, sanad-sanad ilmu kita disemayamkan. Itu saja dilakukan, sudah cukup akan membangun yang namanya cinta terhadap tanah air. Makanya orang kalau yang tidak cinta tanah air biasanya anti ziarah, anti kuburan. Akhirnya dia tidak terhubung dengan tanah dan airnya. Secara sosiologi dia terpisah. Itu makanya kan santri itu begitu ngerawatnya. Khutbah, para ulama tetap dengan cara khutbah kiai-kiai kuno, bawa tongkat, pegang mimbar, pegang teks. Ketika orang-orang khutbah masih pegang tongkat, masih pegang mimbar, pegang teks, nggak mungkin tangannya nunjuk-nunjuk. Jadi nggak mungkin khutbah teriak-teriak dan memaki orang karena khutbahnya aja pakai teks. Memanggil Rasulullah dengan sebutan Sayyidina. Akhirnya penghargaan terhadap orang di atas kita itu ada. Kan gitu. Misalnya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'dha, terhadap Rasul manggil Sayyidina. Lah sekarang orang tidak lagi Sayyidina, langsung Muhammad. Maka ketika manggil presiden juga langsung namanya, manggil apa namanya. Jadi merawat bangsa itu ada sistem sosiologinya, ada antropologinya. Nah, itu merawat yang qadimis sholeh itu saja sudah sangat bagus. Nah, syukur-syukur nanti dari Sudan ini mampu al-akhdhu bil jadidil aslah. Itu kan, makanya harus paham betul dengan teknologi milenial. Teknologi milenial itu tidak bisa dibaca dari luar, harus masuk dari situ. Nah, nanti kalau masuk di situ baru tahu, oh begini caranya, oh begini caranya. Bukan semata-mata kira-kira begini, enggak. Tapi oh begini caranya, berada di ruang itu. Kalau Malaysia mengajarkan cinta kebangsaannya dengan Upin Ipin, agar tahu ada ras India dikenalkan dengan film, dengan tokoh Jarjit. Agar tahu ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Agar tahu anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Amerika juga nggak mau kalah waktu itu dengan Vietnam. Bikin film Rambo 1-5. Bagi dia nggak boleh malu dengan perang dengan teroris, dia bikin 12 Strong. Nggak boleh malu dengan perang Iran-Irak, dia bikin Hot Shot. Nah ini kan terus akan begitu. Jepang dengan film sederhana Samurai X untuk tidak terjadinya konflik antar generasi.
Itu lah, ini kan ini cara-caranya Cina ketika sudah merasa lebih kuat dari Amerika, dia membiayai pembuatan film Hollywood 2020 yang hasilnya adalah bahwa Amerika hancur, yang selamat Cina misalnya. Bahkan dia berani membiayai film The Forbidden Kingdom, bahwa tongkat Sun Gokong yang nyerahkan adalah anak dari Amerika. Lah ini kan cara-cara milenial itu begitu. Nah makanya saya mendoakan semoga teman-teman yang di Sudan ketika pulang kembali ke Indonesia tidak hilang rasa kebangsaannya. Nah itu syaratnya sederhana, masih ingat kiainya. Kalau kiainya meninggal diziarahi kuburnya, gurunya, itu nggak akan lupa pada tanah air. Insya Allah dimanapun, kalau santri mengambil ilmu, tidak akan pernah melupakan sumbernya. Ibarat ngambil air, tidak akan pernah lupa sama yang menggali sumur. Nah itulah, insya Allah nanti kalau pulang ke Indonesia, kita ketemu lah, insya Allah ya. Kita bicarakan bagaimana membangun bangsa, menjelaskan Islam ini adalah bagian dari perubahan besar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.